Saat ini di Ciawi Gajah kita menerima sampah per hari itu 2 truk, sekitar 14 atau 12 ton. 12 ton. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sedulur net semua. Kita kembali berjumpa dengan kami tim Diskominfo. Kita hadir langsung on the spot di Kecamatan Beber. Di sini ada di antara permasalahan sampah yang lagi viral sekarang, ternyata kita ada setitik harapan. Kita punya satu desa yang menjadi juara tingkat provinsi. Kita akan bahas tuntas. Sekarang telah hadir di samping kanan saya Pak Kubu Ciawi Gajah, Pak Nunung. Selamat siang. Selamat siang Pak, sehat? Alhamdulillah, beramin. Di samping beliau ada salah satu camat terbaik di Kabupaten Cirebon, Pak Camat Beber, Pak Haipazi Aldahri. Selamat siang Pak. Siang. Sehat selalu. Sehat selalu. Di depan saya ada Bapak Sekdis Lingkungan Hidup, Pak Yudi. Selamat siang, Pak Yudi. Siang, siang. Alhamdulillah sehat. Di tengah kesibukan, Pak ya? Tengah kepusingan. Di samping beliau ada Pak Sekmat Beber, Pak Hartono. Selamat siang, Pak. Selamat siang. Sehat ya? Alhamdulillah. Baik. Kita akan mungkin ke siapa dulu nih? Enak ke Pak Yudi dulu ya, kita gali dulu. Pak Yudi, sejauh mana sih tingkat kepusingan kedaruratan sampah ini tuh? Sampah ini kan mungkin tidak hanya menjadi permasalahan kita ya, menjadi permasalahan global. Tapi kan kita juga tidak harus hanya mengeluh saja ya. Kita juga sudah berupaya lah bagaimana menyelesaikan masalah persampahan ini. Dan mengemuka tadi yang disampaikan oleh Pak Ramdan tadi bahwa di tengah kegalauan kita tentang persampahan ini ada loh salah satu desa yang punya inovasi gitu. Dan itu harusnya bisa jadi contoh baik ya, di kita ya di Kabupaten Cirebon, karena setahu saya juga dari luar daerah juga sudah datang ke beliau, jadi mungkin di acara ini bisa kita angkat lah bahwa sedetik harapan itu mungkin bisa jadi awal langkah kita menangani sampah gitu, karena memang sudah tidak tren lagi lah bahwa sampah itu dibuang kemudian diangkut saja, tidak. Memang harus dipilah, kemudian dilakukan pengolahan lebih lanjut yang mungkin konkret sudah dilakukan di Ciawi Gajah gitu. Mungkin juga di bawah kendali dan pimpinan Pak Camat juga, sehingga tadi mungkin nanti bisa dilihat di lokasi langsung ya apa yang sudah dilakukan oleh beliau, dan kontribusinya tadi minimal desa-desa sekitar sudah bisa tertangani, karena kalau itu bisa kita lakukan di semua wilayah mungkin akan berdampak banyak terhadap pengurangan sampah ini. Kira-kira seperti itu sih. Pak Camat, gimana harapan Pak Camat nih? Karena di salah satu desa binaan Pak Camat itu ada harapan untuk penyelesaian darurat sampah yang kita itu semua katakan bukan kita aja. Pak Camat, gimana nih kiat-kiat Pak Camat itu untuk bisa ada di sini gitu? Ya, terima kasih Pak Ramdan. Bicara sampah ini memang kompleks ya. Kompleks. Semua terkait dan semua juga harus memberikan kontribusi. Ya, betul. Jadi alangkah awal itu memang dari mindset dulu, jadi pemahaman bahwa sampah ini tidak bisa dipisahkan dari kehidupan kita sehari-hari. Itu titik poin yang paling penting. Kemudian di Ciawi Gajah ini memang kesadaran masyarakatnya luar biasa. Tinggi bahwa sampah ini harus diatasi. Sehingga tadi dari pemahaman ini timbullah inovasi dan alhamdulillah ada di Ciawi Gajah. Tugas kami sebagai camat yang pertama memang sangat luar biasa. Ciawi Gajah ini ada sebuah inovasi. Tapi tugas kami yang utama adalah mengamankan regulasi. Siap. Ya, terutama tentang kesediaan lahan. Jangan sampai di Ciawi Gajah ini ada sebuah pengolahan sampah
Tapi kita mengabaikan regulasi. Betul. Artinya kita membimbing nanti ke depan bagaimana memanajemen. Di Jawi ini sudah mulai bagus, mulai teradministrasi PPS-nya, mulai teradministrasi sistemnya, bahkan manajemennya sudah bagus. Tinggal nanti ketersediaan lahan ini yang kita pikirkan. Apakah nanti lahan ini kita batasi atau ya, karena bagaimanapun juga kalau kita sudah bicara lahan ya tentu ada kontribusi kan kepada desa, apalagi di sana ada 30 karyawan yang notabene gajinya sesuai dengan UMR. MR. Ya kan? Nah, ini kalau tidak kuat manajemen, Ya, betul. nggak bisa. Nah, ini makanya kami menjaga regulasinya. Pak UU terus berinovatif, makanya kita kolaborasi antara pihak kecamatan dengan desa. Dan saya pengen kolaborasi juga dengan dinas-dinas terkait. Nah, saya inginnya nanti ke depan bagaimana Jawi Gajah ini menjadi contoh kecamatan lain atau bagi desa lain. Intinya gitu, bicara sampah tidak hanya berbicara soal lahan saja, memindahkan dan sebagainya, tapi perlu manajemen. Nah, kita yang sorotin ini manajemen bagaimana sampah ini bisa diminimalisir dan menghasilkan gitu. Saya ke depannya saya yakin ini hanya perlu sentuhan sedikit saja, perlu sentuhan sedikit dari pemerintah, dari masyarakat. Apa sih yang menjadi kurangnya? Seperti sarana dan prasarana yang sekarang memang sudah ada, sudah memadai, tetapi kurang ya nanti kita support. Mudah-mudahan langkah kecil kita bisa berhasil. Karena permasalahan sampah hanya satu, Pak Camat ya, keberpihakan aja sebenarnya. Ketika kita berpihak semua bahwa sampah itu darurat, insya Allah ada jalannya. Baik, terima kasih Pak Camat nih. Sekarang kita kepada ini Pak Cipu nih. Paku, saya ingin tanya Paku, latar belakang pendidikannya sampah atau bukan? Bukan. Berarti kita memberi semangat buat semua masyarakat, semua yang menjadi kepala desa, semua yang menjadi camat, semua yang ada di OPD, kita semua bisa asal kita keperpihakan kepada kedaruratan sampah ya Pak ya. Baik, saya ingin Bapak katanya juara di provinsi Pak ya? Juara kebersihan 1. Saya ingin tahu nih, apa yang di alasan provinsi memilih Bapak juara 1 nih? Yang pertama mungkin dari pemerintahan desa Jawi Gajah, kami menyampaikan ucapan terima kasih ke Pak Camat, yang alhamdulillah beliau konsekuen, konsisten gitu kan, bersama-sama untuk memikirkan permasalahan yang sudah begitu klasik, mobil khusus dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cirebon dan semua stakeholder yang alhamdulillah membina, mengarahkan kami sehingga bisa melaksanakan apa-apa yang telah menjadi ketentuan-ketentuan dalam pengelolaan sampah. Secara singkat, alhamdulillah berarti 2018 kami juara lingkungan bersih LBS untuk Provinsi Jawa Barat, juara 1. Terus kemarin kita juara 1 Sri Baduga mewakili Kabupaten Cirebon. Salah satunya itu unggulannya dari persampahan. Untuk provinsinya kita dari 18 atau 20 ya, itu ke-7. Ke-7 gitu kan. Jadi untuk wilayah Kuningan, Majalengka, terus Ciamis, terus Indramayu, kota kita masih unggul. Sekali lagi kami menyampaikan ucapan terima kasih kepada seluruh stakeholder, ya khususnya kepada pemerintah Kabupaten Cirebon. Tanpa sentuhan, tanpa bimbingan tidak bisa melaksanakan kegiatan tersebut. Permasalahan sampah ini permasalahan sangat klasik yang benar-benar menguras tenaga, energi. Kita membutuhkan, kalau bahasanya pentahelik, atau kolaborasi semua pihak. Jawi Gajah itu di bawah binaan pemerintah Kabupaten Cirebon. Kita sudah kerjasama dengan perguruan tinggi, UGJ, termasuk dari UNES Semarang, Solo kemarin ke sini juga kita kerjasama. Jadi intinya Jawi Gajah itu kemarin dari perguruan yang ada di Kabupaten Cirebon
ataupun yang dari Jawa Tengah dijadikan laboratorium bagi mahasiswa-mahasiswa yang akan belajar mengenai persampahan ataupun hal-hal lainnya. Di CW Gajah itu sampah kita berdiri tahun 2018, kebetulan dapat bantuan gedung 2018 itu dari DLH. Di DLH. Alhamdulillah satu keberkahan yang selama ini orang-orang membuang sampah dengan sembarangan, dengan difasilitasi ada infrastruktur dari pemerintah Kabupaten Cirebon, kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Saat ini di CW Gajah kita menerima sampah per hari itu 2 truk. Berarti sekitar 14 atau 12 ton. 12 ton sehari. Kita tidak hanya di Kabupaten Cirebon, di Kabupaten Kuningan pun mengirim sampah ke kita dengan sistem nanti ada MOU, terus nanti akan seperti apa gitu kan, saling menguntungkan. Di CW Gajah itu sendiri kita sudah jerowes, nggak pakai tuh bahasanya jerowes. Kalau bahasa Inggris kita agak pusing-pusing. Terus ini mah tidak meninggalkan residu, gitu kan. Sampah yang datang tidak menimbulkan residu, kita olah semuanya. Hal-hal yang tidak bermanfaat pun kita sudah kerjasama dengan Indosemen. Jadi sesuatu yang sudah tidak ada nilai, gitu kan, itu dibuat RDF, pengganti bahan bakar batubara. Kita kerjasama dengan Indosemen. Nah kalau yang hal-hal yang bermanfaat, kita pun kerjasama dengan pihak swasta. Ada yang dari Plumbon, ada yang dari Asem, Lemabang, ada pabrik warung, Waring. Kita kerjasama dengan beliau-beliau. Sebenarnya ketika sampah itu sudah diolah dengan baik, dimanfaatkan baik, sampah itu akan menjadi berkah, menjadi sumber kehidupan masyarakat, pendapatan. Kita belum bisa memberikan kontribusi PAD yang besar ke desa gitu kan. Cuman dengan masyarakat ikut bekerja, meringankan beban mereka gitu, kita sudah cukup alhamdulillah. Jadi kita tidak menuntut nih dari sampah harus sekian. Dengan masyarakat ikut bekerja, dengan masyarakat ikut berperan aktif, itu sudah menjadi satu kebahagiaan bagi kami semua. Minimal kita tidak menjadi beban pemerintah Kabupaten Cirebon, sudah bisa mengolah sampah sendiri. Ditambah dengan kita kerjasama dengan desa-desa yang lain, tadi yang disampaikan oleh Pak Camat, alhamdulillah terima kasih. Jadi untuk pengolahan sampah MBG pun kita sampai dengan Kecamatan Greget. Kecamatan Greget, dari Cilimbus juga ada gitu kan. Nah, pokok permasalahan yang dihadapi oleh kita itu sekarang adalah apapun ceritanya kita harus terus seperti yang dimaksudkan oleh Pak Camat untuk meningkatkan inovasi. Nah, salah satunya itu inovasi untuk tahun ini seperti arahan Pak Camat, kita ingin membuat pakan ternak dari sampah itu gitu. Karena ada limbah makanan itu, Pak. Ada limbah makanan yang sudah jadi bubur, mau dibuat pelet gitu kan. Selama ini kan harga pakan yang dibuat oleh pabrik lumayan. Nah kalau kita mengambil bahan bakunya 50% dari sampah itu sendiri, dari bubur organik, insya Allah yang harusnya 1 kilo 3.000, mungkin dari kita bisa 1.500. CW Gajah untuk pengolahan sampah itu, alhamdulillah yang organik sudah dibuat pupuk organik padat. Kita kerjasama dengan Dinas Pertanian, dan mulai tahun-tahun 2023 itu kita ada MOU, setiap Dinas Pertanian membutuhkan pupuk, itu ngambil dari CW Gajah. Jadi sekali lagi ucapan terima kasih. Ternyata yang menjadi kekhawatiran kita di dalam pengolahan sampah ini dikira dinas-dinas tidak ikut campur gitu. Tapi alhamdulillah kemarin dari dinas-dinas itu turun membantu, sehingga apa yang kita hasilkan bisa dilempar ke pasaran. Termasuk pupuk organik itu sendiri kita sudah dibawa ke lab, ke Lembang. Tidak ada sertifikatnya. Sampai kemarin kita terakhir mengadakan Zoom bersama Nusantara. Jadi kemarin itu hampir seluruh Indonesia, dari
penyuluh, Badan Penyuluh Pertanian dari Jakarta turun. Baru kali ini ada Zoom yang biasanya hanya jatah 300 kemarin sampai 1000. Iya. Yang biasanya setengah jam itu beres, 1 jam beres, ternyata nambah sampai jam 2. Gitu kan. Ini dalam artian bahwa ketika yang permasalahan yang sangat menyentuh kebutuhan pokok, ternyata meningkatkan keinginan tahuan masyarakat seluruh Nusantara. Lena, gimana nih, kita ada harapan besar nih. Ternyata Pak Kubu bukan hanya teknis persampahannya, manajemen udah dikuasai. Percontohan tinggal syaratnya inovasi kan hanya murah, mudah, dan bisa ditiru kan. Ini udah ada di Pak Kubu. Kita juga berharap demikian ya. Apa yang dilakukan oleh Desa Ciawi Gajah ini. Dia terus kolaborasi. Yang tadi sama Pak Kubu, saya bukan sarjana persampahan, saya bisa Bapak. Dan apa yang disampaikan Pak Camat juga tadi menarik kan. Dari sisi manajemen beliau juga sudah mulai sangat maju. Ya. Kalau Baris kan entrepreneurship beliau, walaupun hanya di sisi sampah, tapi luar biasa. Siap. Nah, kita sendiri coba terus support itu. Jadi ada beberapa hal yang memang terus kita komunikasikan. Nah, harapannya dari setitik harapan di Ciawi Gajah ini bisa memantik yang lain untuk bisa melakukan itu, karena sebenarnya sudah bisa kita lakukan dari tadi ya, dari hal-hal kecil, kemudian akhirnya akan berkembang ya. Nah, harapannya itu menyambung yang tadi disampaikan oleh Pak Camat juga kaitannya dengan MBJ. Kita juga 2 minggu yang lalu kita dengan UMJ. UMJ itu mungkin Iya, saya juga tahu ya. Nah, itu juga UMJ itu kolaborasi dengan Kementerian Pendidikan melakukan semacam riset. Nah, nanti sampah dari dapur-dapur MBJ ini bisa menjadi sesuatu yang reuse tadi, lebih bermanfaat gitu. Dan tadi sampai ke kalau yang Pak Kubu lakukan padahal sudah di depan itu. Nah, tinggal tadi mungkin ada beberapa hal lagi, mangkot dan lain sebagainya lah. Jadi pada intinya apa yang dilakukan Pak Kubu ini bisa dilakukan tempat lain. Tinggal tadi sebenarnya udah pemetaan nih. Udah dipetakan belum? Yang tipikal sampahnya mirip dengan Ciawi Gajah itu ada berapa kecamatan nih? Ya. Udah mulai ada rencana untuk coba ditularkan ini? Kita sudah mencoba ke arah sana. Ya. Jadi Pak Kubu ini kan daerah pegunungan ya. Ya. Nah, berarti tipikal sampahnya berbeda dengan di itu ya. Berbeda dengan mungkin di daerah Pantura. Iya, betul. Ketemunya mungkin Kerang dan lain sebagainya. Itu sudah coba kita petakan. Artinya kalau di Ciawi Gajah treatmentnya seperti ini, mungkin di tempat lain treatmentnya berbeda. Tapi intinya garis besarnya sama sih. Garis besarnya sama. Reuse tadi, reuse, kemudian recycle, apa yang recycle. Sama zero waste itu ya. Ya, zero waste. Luar biasa Pak. Jadi kita sudah tidak mengambil apapun dari desa Ciawi Gajah ini. Sedangkan dari tempat lain itu masih bertrek-trek gitu ya. Nah, kalau misalkan semua bisa berkontribusi seperti Ciawi Gajah, luar biasa Pak. Minta di Pak Kubu, harganya Pak Kubu dulu modalnya dari mana Pak Kubu bisa langsung beli mesin itu? Emang harga satu mesin itu kisaran berapa Pak? Modal awal itu dari dana desa Pak. Ya. Baru pokoknya dari kita itu selama itu masih bisa tangani oleh desa, kita laksanakan. Kisaran berapa sih satu mesin itu? Mesin pemilah aja dulu. Mesin pemilah itu 200 jutaan. 200 juta dengan kompreyer. Itu bisa volume sehari berapa? Sehari itu sekitar 12 ton. Kalau LH mau memberikan mesin kepada desa-desanya, harus tuntas, maksud saya, kesiapan SDM-nya, kesiapan manajemennya, dan resiko dan sebagainya. Mungkin ini inovasi buat semua ya Pak Camat ya? Kalau sementara ini kita kerjasama dengan sekolah-sekolah dari Ciledug. Berarti education juga masuk Pak ya? Sudah. Dari SMA Peret itu 400 siswa. Tadinya minta 1.000. Kata saya kalau 1.000 udah hancur dah semua tim. Muat gitu. Ya. Dia udah kerjasama dengan lembaga pendidikan untuk pelajar sampah. Jadi pelajar sampah di sini ada pariwisata gitu. Jadi kita terintegrasi. Jadi ketika apa yang dilihat ini untuk apa, ada aplikasinya di sini.
Kalau kemarin itu untuk desa-desa di Kabupaten Cirebon, sesuai dengan arahan dari Dinas Lingkungan Hidup, hampir 2/3 desa yang di Kabupaten Cirebon itu udah supply di Ciawi. Ini saya dari tadi belum tanya Pak Sekmat nih. Pak Sekmat, apa nih pendapat Pak Sekmat nih? Ya, menurut kami Pak, unsur kecamatan, khususnya nih apa yang disampaikan Pak Bu, Pak Camat, Pak Budi dari LH, itu merupakan bagian dari sinergitas bagaimana melawan kedaruratan sampah dengan solusi. Jadi secara tidak langsung ya kita bicara tentang apa itu permasalahan sampah ya, dari faktor kekurangan, keterbatasan mesin, tadi disampaikan pengolahan, gitu Pak, termasuk manajemennya, sampah camat, regulasinya dan lain sebagainya, sehingga mengerucut kepada suatu akar masalah bagaimana sih supaya pemilahan itu terbangun, dan juga bagaimana selanjutnya tentang idealnya kapasitas sampah itu tertangani. Nah, sebenarnya tidak terjawab gitu. Satu, manajemen Pak Yudi Desa Bogor itu sudah terbangun Pak, karena kesadaran ada. Ya, terbukti kita malahan tahunya sudah kaliber nasional. Itu bagus. Terus yang kedua Pak, mereka dengan sendirinya stimulan dari Pemkab lewat dari dana desa beli mesin dan Pentahelik, peran Pentahelik, lembaga identitas memberikan suatu kontribusi Pak dalam review membantu di Desa Bogor ini Pak dalam sistem mengolah sampah yang mana plastik, mana organik, anorganik. Nah di sini tinggal kita perlu sinergitas para stakeholder nih Pak. Kenapa? Kalau kita bicara PAD, selama ini kita hanya menitik beratnya berpajak. Tapi jarang kan orang bicara bahwa sampah juga bisa loh dari bisa. Itu yang perlu kita kaji. Kenapa? Kedepannya Pak, tadi Pak U menjelaskan semen ya Pak ya, itu untuk semen juga siap menampung untuk olahan RDF ya. Baik, terima kasih, ini ya menarik sekali, nanti kita lanjut di lapangan ini. Tambah satu Pak. Oh silakan Pak. Sekali closing statement ya, masih cukup waktunya ya? Closing statement, oke. Untuk sementara ini, alhamdulillah kan ekonomi sirkular sudah jalan. Betul. Nah, kita juga kaget kemarin kedatangan dari 3 kecamatan dari Banyumas. Yang selama ini kan Banyumas jadi iya betul kiblat pengolahan sampah itu kan. Saya nanya nih ke para kepala desanya, Pak Camat, bukannya belajar di sana? Beliau bilang kalau di sana itu aplikasinya pengolahan sampah yang punya Pemda. Nah, kalau belajar untuk diterapkan di desa-desa itu ya Ciawi Gajah. Itu. Jadi kemarin itu dari Pekalongan, dari Banyumas, termasuk kemarin terakhir itu dari Kota Waringin. Dari Kota Waringin alhamdulillah ke sini. Ya dari Gunung Kidul juga sudah hadir ke sini. Ini berkah semua dari bimbingan dari Dinas, dari Pak Camat, hatur nuhun. Semoga kami dari pemerintah desa bisa konsisten, konsekuen menjalankan apa yang tadi digariskan oleh pemerintah Kabupaten Cirebon. Kemarin kita ngobrol banyak Pak, semenakutkan itu ya sampah. Ternyata setelah ini yang penting kita nomor satu itu budaya sampah itu yang udah terbentuk, dan ini udah ada contohnya di Ciawi Gajah. Ini kita bisa tularkan, kita bisa kolaborasi lagi. Coba udah kita coba petakan mana alat-alat yang dibantu desa mana yang menyerupai Ciawi Gajah dulu. Apa Pak kiat ke depan Pak? Ya tadi ini mungkin jadi titik balik kita bahwa kedaruratan kemarin itu menjadi pelajaran kita bahwa kita bisa lakukan nih Ciawi Gajah dan kita punya potensi dan kita juga sudah punya jangka panjang dan jangka pendek, jangka panjang seperti ini, jangka pendek seperti ini. Kita jangka pendek tetap kita harus tangani kedaruratan sampah, jangka panjang kaitannya pemilahan, kemudian membuat desa-desa percontohan yang kira-kira nanti bisa kayak Ciawi Gajah, kira-kira seperti itu. Nah, jadi memang ada 2 hal yang memang harus kita selesaikan, jangka pendek dan jangka panjang. Ya, untuk tahapan jangka pendek, jangka panjang, ya, menizin Pak Yudi, saya kira harus ada tahapan yang matang dan komprehensif juga Pak.
Kenapa? Ke depan nanti kita ada skala ukur Pak. Oh di tahun ini nih Jiwa Cari Gajah dengan keadaan seperti ini penanganan sampah berkesan. Pasti gitu Pak. Kita tuangkan satu metrik. Kita di akhir acara kita tidak menyerah, kami tetap berjuang karena di belakang kami banyak orang-orang pilihan yang akan berjuang terus untuk menangani sampah. Salah satunya ada orang-orang yang di depan ini. Terima kasih Pak Ku, Pak Camat, Pak Yudi, dan Pak Hartono. Kita tetap harus berjuang, kita satu suara untuk dari Beber untuk Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.